Film ini, kita disuguhkan dengan hewan-hewan yang hidup baik di salah satu kebun binatang. Silih berpindah, teliti yang merupakan pemeran utama di film ini sedang bersama seorang novelis bernama Marcel. Dan orang yang mendatangi ia sekarang memintanya untuk menceritakan kisah hidupnya, mengawali ceritanya dengan asal-usul nama istimewa yang dimilikinya. Dia berkata ayahnya memberikan nama itu karena terinspirasi dari salah satu kolam renang di Paris, yaitu PC militer. Dengan panggilan itu teman-temannya sering meleset memanggil dengan panggilan pesing. Kasihan banget ya, Pi juga menceritakan bagaimana perjuangan dia sampai teman-temannya tak lagi memanggil pesing lagi. Cerita Pi kecil pun berlanjut, dia memberi informasi kepada si novelis. Tentang Seoah, keluarga Pi juga mengatakan keluarganya memiliki kebun binatang yang didirikan oleh ayahnya, mayoritas keluarganya memeluk agama Hindu. Akan tetapi saat ini berusia 12 tahun, D yang beragama Hindu juga memeluk agama-agama lainnya, seperti Katolik dan Islam, membuat Raffi atau kakaknya, sedikit membelinya bukan tanpa alasan, dia memeluk ketiga agama tersebut. Akan tetapi, karena dia percaya dengan kalimat hanya ingin mencintai Tuhan B, juga menceritakan saat dia sedang mengajak kakaknya ke kandang binatangnya. Ayahnya punya di sana Pi berniat memberi makan kepada Parker yang merupakan seekor harimau. Namun saat harimau datang mendekati, airnya datang dan langsung menyeret peti menjauh dari kandang. Dia memarahi habis-habisan, kemudian ayahnya menyuruh salah satu karyawannya untuk menaruh seekor kambing di depan kandang harimaunya, agar Pi pulih. Apa yang akan harimau itu lakukan, jika ada makhluk lain di depannya? Di sana airnya berkata bahwa seekor harimau tak akan bisa diajak berteman. Singkat cerita ketika Pi berusia 16 tahun, Pi berkenalan dengan gadis yang jago menari bernama Anandi. Semenjak Pi mengikuti Anandi keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Namun, suatu hari dalam makan malamnya ayah Pi menyampaikan bahwa mereka harus pindah ke Kanada menggunakan kapal, karena si ayah telah menjual kebun binatang miliknya. Pi kemudian bertemu Anandi mereka duduk berdua sambil menikmati waktu untuk saling patah hati. Kesian lanjut lalu pilih berjanji kepada Anandi agar mereka dapat bertemu lagi. Suatu saat nanti di atas kapal Pi melihat laut lepas, tak berselang lama ibu pemberi semangat kepadanya. Silih berpindah di kantin kapal, ayah Pi emosi kepada penjaga kantin karena dia memberikan beberapa daging kepada istrinya. Padahal sudah berkali-kali dirinya berkata bahwa keluarga mereka adalah vegetarian. Setelah makan dengan nasi saja, Pi kemudian menemani ayahnya untuk memberi makan kepada para hewan yang mereka bawa ke Kanada. Dengan pisang apel tapi terus berlayar hingga sudah 5 hari lamanya. Suatu malam Pi membangunkan kakaknya untuk melihat kondisi di luar kapal saat turun hujan. Akan tetapi kakaknya tidak menanggapi ajakan Pi. Pi kemudian memilih untuk melihat kondisi di luar. Seorang diri sementara waktu pemeringkat hujan badai di sana. Tak lama kemudian, terdengar bunyi tanda peringatan karena sudah setengah dari kapal yang dia tumpangi telah oleh air laut yang panik dengan keluarganya. Di lantai bawah langsung turun dan mencoba mencarinya namun karena tak kunjung berhasil dia terpaksa ke atas lagi dan meminta pertolongan kepada petugas akan tetapi mengingat lantai bawah sudah tergenang air laut petugas di sana menyuruh Si untuk menyelamatkan diri menggunakan sekoci yang akan mereka turunkan. Kondisi di sekoci semakin memanas, saat seekor zebra melompat membuat sekoci itu jatuh. Beruntung Pi dapat bertahan di dalam sekoci tersebut. Di atas lautan Pi terombang-ambing oleh ombak besar menjauhi kapal dan sapi mencoba kembali ke kapal. Dia melihat harimau miliknya berenang mendekati sekoci. Pi takut mengusir harimaunya agar tidak mendekat. Akan tetapi ombak mendorong tubuh harimau sehingga dia berhasil naik ke sekoci. Membuat Pi takut dimangsa, Rikat memilih menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. B mencoba bertahan sekuat tenaga yang dia miliki. V pun akhirnya kembali berenang ke permukaan dan naik ke sekoci. Tadi Pi kemudian menangis sambil memanggil keluarganya. Dia sangat kecewa karena dirinya tak dapat menyelamatkan keluarganya. Pagi hari pun tiba, kini Pi menyadari jika dirinya di atas koci itu, tak hanya bersama zebra, melainkan dengan slime-nya. Itu Hena dalam waktu yang tak lama datang seekor kera yang terapung dan Pi pun langsung menyelamatkannya. Rupanya kera itu juga milik Pi. Waktu terus berjalan hingga malam pun tiba. Terlihat Hena mulai mengganggu hewan lain, karena merasa lapar,
Pi mencoba itu tidak memangsa zebra yang seperti yang sudah terbaring lemas, tapi usahanya tak berhasil dan zebra itu pun innalillahi karena dimakan Hena. Paginya Pi mencari sesuatu di atas sekoci agar dapat digunakan untuk sebuah aula, dalam menyelamatkan diri dari serangan Hena itu, dan lagi-lagi Hena kembali muncul dan menyerang kera. Awalnya kera itu mampu melawannya, tapi tiba-tiba Hena itu langsung membalas dengan menggigitnya hingga si kera innalillahi juga. Pi yang marah kemudian menantang si Hena itu, dan saat Hena itu akan mendekati Pi tiba-tiba Rika ia menambahkan diri membuat Yani dan Pi kaget. Pi Tang takut akan dimangsa Rikat, seperti kambing kala itu langsung menyeburkan dirinya ke laut dan menaiki alat penampung yang dibuatnya. Sebut saja perahu kecil, namun dirinya yang lapar terpaksa kembali menaiki sekoci itu, dan dia menemukan beberapa pasokan makanan di sana. Dia yang kelaparan langsung meminum minuman yang ada di sana. Saat dia sedang asyik makan, harimau itu lagi-lagi menambahkan dirinya dan menakut-nakuti Pi. Harimau yang sekarang juga lapar terlihat sangat agresif kepadanya dan Pi lagi-lagi turun ke bawah agar tak diterkam harimau itu. Hari-hari pun berlalu Pi kemudian mencoba menulis secarik surat untuk meminta bantuan kepada seseorang, lalu dilemparkannya ke tengah laut, berharap ada seseorang yang menemukannya. Berhari-hari Pi bertahan di atas perahu kecil yang dia buat, sementara harimau itu menguasai sekoci pernah sekalipun menengok ke sekoci, tapi harimau itu mukanya lagi-lagi seperti ngajak tarung. Saat fajar tiba, dirinya berdoa kepada Tuhan agar dia mendapat petunjuk apapun darinya selama di lautan. Pi belajar untuk bertahan hidup, Pi mempelajari bagaimana mengendalikan kapal saat diterjang angin. Dia juga belajar agar terhindar dari mabuk laut. Pi terus berpikir bagaimana caranya agar dapat mengendalikan Richard agar patuh kepadanya. Pi yang merasa sudah bisa mengendalikan perahu kemudian kembali mendekati sekoci itu. Dengan fluid yang dia miliki, dia mencoba untuk melatih Rikat akan tetapi dia gagal, dan malah mendapatkan semprotan pipis dari harimau itu. G yang tak pantang menyerah, mencoba dengan cara lain, kali ini dia akan memberinya ikan dari hasil pancing yang sedang dilakukan, namun belum Pi melakukan itu. Si harimau turun ke laut dan menangkap ikan, sendiri si harimau kemudian berjalan berkat tipe membuat dia panik dan langsung naik ke atas koci, serta membuat perahu yang dibuatnya. Pi yang berada di atas sempat berniat anakan membunuh harimau yang ada di bawah, tapi karena kasihan dia tak jadi melakukannya dan memilih untuk menyelamatkan harimau itu. Sementara dirinya kembali turun dengan perahu kecil yang dibuatnya, paginya api yang berhasil menjaring ikan diberikannya kepada si harimau. Malamnya pemandangan di sana cukup indah. Esoknya saat Pi sedang berada di sekoci, datang para ikan terbang mendarat ke sekocinya. Kemudian terlihat juga ikan tuna ikut mendarat di skocinya, membuat dirinya dan Syiar Mau itu berurutan. Pi yang berhasil membawa tuna itu ke perahu kecilnya memakan dengan lahap ikan itu, walau sebelumnya dia adalah vegetarian. Merasa dirinya tak mungkin berada di perahu kecil, terus dikemudikan memberanikan diri untuk mengambil alih sekoci itu. Dia beranggapan Richard mungkin tidak bisa digunakan, namun dengan kehendak Tuhan dia mungkin bisa dilatih dengan sisa ikan tunanya. Dia menaiki sekoci dan mencoba melatih harimau agar mau dengan arahan dia, dan akhirnya cara itu pun berhasil. Penderitaan Pi masih berlanjut, dia berada di atas lautan dan tak tahu hingga kapan dirinya dapat bertahan di sana. Suatu hari ada kapal dari kejauhan, dia yang senang kemudian mencoba memberikan kode kepada kapal tersebut. Berkali-kali dia melakukan itu tapi kapal itu tak dapat menangkap kode yang dia berikan. Malamnya, Pi dan si harimau memandangi lautan yang ada di bawahnya. Harimau itu mendapat bayangan di mana para teman-temannya telah mati dan terbawa air. Sedangkan Pi mendapat bayangan di mana kapal yang dulu Pi tumpangi bersama keluarganya karang, dan seketika dia juga terbayang wajah ibunya yang sudah pasti membuat dirinya sedih. Tak berselang lama datang hujan badai menerjang Skoki, dia bersama harimaunya terombang-ambing di atas sekoci Pi yang lagi-lagi diuji. Berdoa kepada Tuhan agar datang mukjizat yang dapat menyelamatkan hidupnya. Akhirnya Skoci dan harimaunya dapat selamat dari terjangan badai, dengan pandangan yang kabur dan tubuh yang juga semakin lemas. Pi benar-benar sudah pasrah dengan keadaan. Pi lalu meminumkan sisa air yang dipunyainya untuk rekan dia, kemudian menangis sambil memangku Richard. Hari berikutnya Ekoci itu mengantarkan Pi menuju pulau apung tak berpenghuni.
Pi kemudian berjalan masuk ke pulau itu untuk mencari harimaunya yang telah masuk duluan. Di sana dia melihat ribuan meerkat, niat menghabiskan hidupnya di pulau tersebut. Pi malah menangkap beberapa hal aneh. Dia melihat ribuan melekat. Ketika malam, langsung lari menaiki pohon dan dia mendapati gigi manusia juga di sana. Ternyata ketika pagi air yang ada di pulau itu berubah menjadi tawar, dan saat malam airnya menjadi asam, dan membunuh hewan-hewan yang ada di bawah. Pi kemudian memutuskan untuk kembali berlayar dengan harimaunya, dan membawa bekal yang ada di sana. Semangat Pi semakin bertambah, semenjak dari pulau itu. Bahkan dia berhasil menuju tepi daratan, Pi dengan sisa tenaganya menepikan sekocinya. Setelah itu dia yang sangat lemas tergeletak di pasir pantai. River kemudian juga ikut turun. Dia kembali meregangkan badannya lemas. Dan berjalan menuju hutan saat itu, Pis yang berharap harimaunya memberikan salam perpisahan untuknya. Akan tetapi tidak, dia malah langsung masuk ke hutan tanpa menoleh ke arah Pi. Beberapa jam kemudian Pi malah ditemukan warga di sana. Pi menangis bukan karena dia berhasil ditemukan seseorang, melainkan karena Pi tak dapat bertemu lagi dengan Richard. Lalu dia teringat dengan ucapan ayahnya bahwa harimau tak pernah menganggap manusia sebagai sahabat. Pi yang dibawa ke rumah sakit didatangi agen asuransi dari perusahaan kapal barang Jepang untuk mewawancarainya. Pi kemudian menceritakan apa yang dia alami kemarin, akan tetapi dua orang itu tidak mempercayai Pi. Pi kemudian menceritakan hal lain. Dia mencoba bercerita dalam waktu singkat. Dan mengganti peran-peran hewan yang di sana dengan beberapa orang yang dia kenal di kapal, akan tetapi dua orang itu tetap tak puas dengan apa yang dikatakan. Setelah mendoakan agar cepat sembuh, dua orang itu kemudian pergi meninggalkan Pi yang sekarang duduk bersama Yan. Martel menanyakan kepadanya kisah manakah yang lebih dia sukai, dan Yang pun memiliki saat pertama nanti menambahi. Begitulah yang terjadi dengan seizin Tuhan, kini Pi telah beristri dan mempunyai lahan. Di akhir film, kita diperlihatkan ketika ia membaca laporan seakan Denian melihat bahwa agen itu juga memilih cerita pertama. Film pun selesai.